Nomor satu, tentukan nilai dari limit X mendekati K hingga dari fungsi yang ada di sini. Ini cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan pangkat tertinggi dari variabel baik pembilang maupun penyebut. Di sini pangkat paling tingginya yaitu min 4x kuadrat dan 20x kuadrat. Sehingga hasil limitnya adalah sama dengan L sama dengan 20 dibagi min 4. Jadi yang diambil adalah koefisien yang pangkat tertinggi saja. Maka nomor satu hasilnya adalah min 5. Lalu nomor 2 selanjutnya untuk limit tahingga min tahingga. Nah ini A-nya sama dengan P ya. Di sini ada A, ada B, ada C, ada P, Q, R. Jika A sama dengan P, di sini A dan P-nya sama-sama 20 nilainya, maka kita bisa menggunakan cara limit tahingga min tahingga yang bentuknya fungsi kuadrat, yaitu B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya itu adalah minus 4, lalu Q-nya adalah min 14, berarti minusnya double, min 14 gitu ya, per 2 akar 20, hanya 20. Nah, di sini kita hitung berarti min 4 ditambah ya, karena min ketemu minus, jadi positif. Berarti 14 kurang 4, 10. 10 dibagi 2. Akar 20 itu bisa kita pecah jadi akar 4 kali 5. Akar 4 kali 5 itu adalah 2 akar 5. Nah, ini 10 bagi 2 coret. Itu 5. Maka di sini hasilnya adalah 5 dibagi 2 akar 5. Lalu dikali sekawan dengan akar 5 per akar 5 supaya penyebutnya bulat. Berarti di sini hasilnya 5 akar 5 dibagi 2 kali 5, 10, atau kita kecilkan, yaitu ini 1, ini 2, maka jawabannya setengah akar 5. Ya, seperti itu untuk nomor 2. Untuk nomor selanjutnya, nomor 3, ya, di sini kita belum ada akarnya di sebelah kanan. Jadi bentuk yang di sebelah sini kita ubah dulu jadi limit X mendekati tahingga. Bentuk min 12X min 4 masih terpisah, kita gabungkan. Berarti akar 144X kuadrat ditambah 6X tambah 10. Lalu dikurang dalam kurung 12X plus 4. Kenapa positif? Karena minnya keluar gitu ya. Kita selalukan jadi 12X tambah 4. Ya, minusnya dikeluarkan. Nah, nanti bentuk yang 12X tambah 4 ini kita akarkan dan kuadratkan supaya maknanya tetap sama gitu ya dengan fungsi tersebut. Jadi nanti hasilnya di sini bisa kita kuadratkan dan kita berikan akar karena maknanya sama, yaitu 12X tambah 4 dikuadratkan gitu ya. Nah, nanti di sini rumusnya kita jabarkan dulu ya, luas kanan dengan kali pelangi gitu ya. Jadinya akar 144X kuadrat tambah 6X tambah 10. Habis itu dikurang akar 144X kuadrat, ini kali pelangi ya. Kali pelangi 12X tambah 4 dikali 12X tambah 4. Jadinya 144X kuadrat. Terus ini 48 ya, 12 kali 4 kan 48. 48 tambah 48 lagi jadi 96X tambah 16. Sehingga di sini sudah sama A dan B-nya gitu ya. Dan kita bisa menggunakan rumus yang tadi sama dengan nomor 2, yaitu B min Q dibagi 2 akar A, di mana B-nya adalah 6, Q-nya 96, berarti dikurang 96 ya, 6 min 96 dibagi 2 akar 144. Nah, ini 6 kurang 96 kan min 90 ya. 6 dikurang 96 min 90, akar 144 itu 12 gitu ya. Ini bisa kita kecilkan, di mana min 90 dibagi 2 itu adalah min 45. Nah, min 45 dibagi 12 juga bisa kita kecilkan lagi. Kita bagi 3 jadi bagi 3. Ini min 15, ini 4 gitu ya. Berarti jawabannya adalah min 15 per 4 gitu ya. Itu adalah nomor
3 semuanya ya. Seperti itu. Untuk nomor 4 itu masih penerapan dari limit tak hingga, namun konteksnya dalam soal cerita di mana ada beruang kutub, fungsinya sudah diketahui gitu ya. Ini narasinya menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Faktor-faktornya seperti hilang habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang merusak lingkungan telah memperparah situasi populasi beruang kutub itu. Nah, dengan pertumbuhan populasi kelompok beruang di suatu daerah kawasan kutub tersebut dimodelkan dengan fungsi fx sekian-sekian gitu ya. Nah, karena di sini ada kata-kata peningkatan jumlah terus berlanjut sampai mendekati tahingga, maka kira-kira perkiraan berapa sih jumlahnya gitu ya ketika dia nanti mendekati tahingga. Nah, di sini kita menggunakan rumus limit x mendekati tahingga yang fungsinya adalah 3000 x kuadrat min 7000 x ditambah 12.000 dibagi sama 4x kuadrat min 3x min 24. Nah, ini kita ambil pangkat tinggi sama dengan nomor 1, berarti yang ini aja diambil ya. Pangkat 2-nya aja, berarti jawabannya adalah 3000 dibagi 4. Nah, 3000 dibagi 4 itu hasilnya adalah 750 ekor dari beruang gitu ya. Seperti itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tentukan nilai dari 8 limit X mendekati. Kalau pi per 4 itu kan berarti 45 derajat ya semuanya ya. Kita konversikan pi per 4 ke dalam derajat, berarti 45 derajat. 8 cos 2 dikali 45 derajat. Ini limitnya belum tak tentu ya. Jadi kita langsung masukkan nilainya. Min 4 sekan kuadrat 5 dikali 45 dibagi 4 sin 2 kali 45 derajat. Ya karena pi per 4 ditambah cos 4 kali 45 derajat. Nah, di sini kita sederhanakan nomor 5 ini. Limit X mendekati 45 derajat. 8 cos 2 kali 45 cos 90 minus 4 sekan kuadrat 45 kita kalikan 5 terlebih dahulu, maka ini nanti di sini hasilnya adalah 225. Berarti sekan kuadrat dari 225 derajat per 4 sin 90 derajat plus gitu ya, cos 4 kali 45 itu adalah 180 derajat. Nah, berarti limit X mendekati 45 derajat. Ya, ini tinggal dihitung nilainya 8 dikali cos 90, berarti 8 kali 0 minus 4. Nah, kalau sekan 225 ya. 225 itu kan kuadran 3, itu kalau sekan itu kan temannya sama cos. Balikannya gitu ya. Jadi sekan itu artinya super cos. Nah, kita tahu kalau cos 225 itu dia adalah nilainya min setengah akar 2 atau min 1 per akar 2. Karena dia relasinya dengan 45 derajat gitu ya. Dan kuadran 3 tanda cos negatif. Nah, berarti kalau dibalik yaitu sekan 225, maka dia nilainya adalah min akar 2. Berarti di sini min akar 2-nya kita kuadratkan. Jadi yang ada akar 2-nya dibagi 4 kali sin 91 dan cos 180 itu adalah min 1. 8 kali 0 kan 0 ya. 0 lalu min akar 2 dikali min akar 2 itu 2. Ya karena akarnya hilang. 2 kali 4 8. Jadi min 8 per 4 kurang 1. Jadi jawabannya min 8 per 3. Itu nomor 5 semuanya. Seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini adalah masih tidak, bukan ini ya, bukan limit tak tentu. Jadi bisa langsung kita masukkan nilainya semuanya ya. Yaitu ini artinya X mendekati 270 derajat ya. Gitu. Berarti nanti 10 dikali cos 270 derajat min 10 dikali sin 270 derajat dibagi 6 cos 2 kali 270 derajat.
Kalau cos 270 itu nilainya adalah 0. Lalu yang ini adalah min 1 sin 270. Ya relasi ya. Relasinya adalah 180 tambah alfa. Jangan lupa semuanya relasi trigono di kuadran 3 ya. Itu 180 derajat tambah alfa yang enggak berubah relasinya gitu ya. Terus habis itu di sini kalau sin negatif ya kuadran 3 dan cos juga negatif. Tapi di sini kalau 0 nggak perlu tanda minusnya gitu ya. Bagi 6 cos 2 kali 270 itu adalah 540 derajat. Nah, ini kita hitung dulu yang atasnya berarti 0 dikurang min 10. 6 dikali cos berapa yang sama dengan 540. Berarti kita kurangi saja dengan 360 gitu ya. Karena kan sudah lebih dari 360. Maka dia nanti akan sama saja dengan 180 derajat. Untuk cos 180 derajat itu nilainya adalah min 1. Lalu ini 0 dikurang min 10 berarti plus 10. Ya, sama juga relasi ya. Kuadran 2 berarti pakainya yang 180 min alfa. Itu relasi di kuadran kedua. Jadi jawabannya min 10 per 6 atau kita kecilkan jadi min 5 per 3. Seperti itu untuk nomor 6 semuanya. Nomor 17. Ini adalah bentuk limit A tentu ya. Karena pada saat kita substitusi X-nya mendekati 0, maka dia nilainya 0 per 0. Oleh karena itu, supaya kita bisa menemukan limitnya ya. Yang pertama, ini bisa kita keluarkan 12-nya ya. Kita faktorkan yang pembilang menjadi 12 dalam kurung 1 min akar 1 min sin 2X. Nah, seperti itu ya. Bisa kita faktorkan 12-nya. Nanti yang ada akarnya kita kali rasional atau sekawan. Di sini rasionalnya berarti 1 ditambah ya. Karena ini minus awalnya ya. 1 min sin 2X dibagi 1 tambah akar 1 min sin 2X gitu ya semuanya. Berarti bentuk ini menjadi limit X mendekati 0. Yang atas jadi 12 dikali, ini A min B A plus B ya. Di A kuadrat min B kuadrat, jadi akar hilang gitu ya. Akarnya hilang. Yang bawahnya berarti tan 10X dikali 1 tambah akar 1 min sin 2X. Limit X mendekati 0. Nah, ini habis dibagi coret satunya ya. 1 min 1 0, lalu ada min ketemu min jadi plus ya. Berarti bentuknya jadi 12 sin 2X dibagi tan 10X kali 1 tambah akar 1 min sin 2X. Nah, yang bisa kita kelompokkan sifatnya itu yang sin AX per tan BX. Yang warna merah ini yang punya sifatnya. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya limit X mendekati 0. Ya. Berarti nanti jadi 12 dikali 2 per 10. Ya. Lalu dikali sama 1 per. Nah ini X 0 masukkan berarti 1 tambah akar 1 min sin 0 ya. Sin 0 itu kan 0. Jadi akar 1 1 gitu ya. Jadi 12 kali 2 per 10 dikali 1 per 1 tambah akar 1 adalah 2. Ya. 1 tambah 1 2. Ini habis 2-nya. Berarti tinggal 12 bagi 10 dikecilkan. Ya. Bagi 2 ini 5, ini balik ini 6. Ini 5. Berarti jawabannya adalah mendekati 6 per 5. Ya. Itu nomor 7 semuanya. Selanjutnya nomor 8 ya. Nomor 8 itu berarti kita faktorkan ya, yang ada kelipatan 5-nya gitu ya. Berarti ini jadi tan 5 X min 5 gitu ya. Yang ini karena min 4 bisa dikeluarkan, berarti min 4 gitu ya, dikeluarkan.
Berarti sisanya dalam kurung X min 5 gitu ya. Dibagi, nah yang bawahnya juga sama-sama kelipatan 5, jadi 5-nya difaktorkan menjadi X kuadrat min 10X plus 25 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini limit X mendekati 5, yang atas tan 5 kali X min 5. Nah, ini sifat ini ya. Harus ingat kembali sama sifat ini ya. Sin min alfa itu jadinya min sin alfa. Berarti ini jadinya dikali min sin 4 kali X min 5. Itu sifat dari sin min alfa gitu ya. Alfanya kan 4 X min 5 tadi ya. 4 dalam kurung X min 5 itu alfanya. Di nomor 8 tentunya gitu ya. Dibagi 5 dikali, ini bisa difaktorkan jadi X min 5 dikali X min 5 ya. Karena min 5 kali min 5 25 dan min 5 tambah min 5 adalah min 10. Nah, yang dikelompokkan di sini adalah yang tan A X min C dibagi B dikali X min C. Gitu ya. Terus yang kedua adalah yang ini. Yang warna ungu ya. Nah, itu. Itu kelompoknya berarti nanti hasilnya sama dengan 5 dibagi 5 dikali min 4 dibagi 1. 5 bagi 5 1, maka jawabannya adalah min 4. Jadi seperti itu semuanya untuk nomor 8. Ya. Selanjutnya nomor 9, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, nomor 9. Iya, ini sifat lagi semuanya ya. Yang kita gunakan di sini adalah limit X mendekati 0, 8X dikali sin 10X dibagi 4 dalam kurung ya, karena sama-sama 4 difaktorkan 4-nya di 1 min cos kuadrat 8X ya. Nah, ini 1 min cos kuadrat alfa, diingat lagi sifatnya ya semuanya. Jadi kalau 1 min cos kuadrat alfa itu adalah sin kuadrat alfa sifatnya. Berarti itu bisa kita ganti jadi limit X mendekati 0, 8X dikali sin 10X dibagi 4 dikali sin kuadrat alfanya adalah 8X. Ini alfanya gitu ya. Alfanya 8X. Nah, selanjutnya kita tahu limit X mendekati 0, pembilangnya 8X sin 10X. Di penyebutnya itu ada 4 dikali, nah sin kuadrat 8X itu jadi sin 8X dikali sin 8X gitu ya. Nah, kenapa dipecah seperti ini? Supaya nanti kita bisa kelompokkan bentuk A per B-nya. Dimulai dari AX per sin BX, kita kelompokkan yang merah warnanya, dan yang kedua adalah yang ungu. Nah, itu sifat yang sudah kita pernah belajar di materi sebelumnya, limit trigono gitu ya, tentunya. Berarti nanti di sini hasilnya sama dengan 1/4 ya. Ini angka 1 ya, nggak tulis satunya gitu ya. 1/4 dikali 8/8 gitu ya. Dikali 10/8. 8 bagi 8 1. Terus ini 10 dibagi 8 dikecilin bagi 2. Itu 5 dibagi 4 ya, dikecilkan bagi 2 semua. 5/4 dikali 1/4 gitu ya. Hasilnya adalah 5/6. Itulah soal nomor 9. Untuk nomor 10 selanjutnya itu adalah limit X mendekati 0. Nah, kita kembali ingat sama sifat sin tambah sin ya. Jadi kalau sin alfa tambah sin beta atau sin A tambah sin B ya, itu jadinya sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah A min B. Tolong lihat lagi sifat ini ya, sifatnya ada 4, tolong ingat semua sifat yang sin tambah sin, min sin, cos tambah cos, dan cos min cos gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengerjakan di nomor 10 ini tentunya ya, yaitu limit X mendekati 0 gitu ya. Limit X mendekati 0, di mana fungsinya yang atas tetap tan 14X gitu ya. Lalu yang bawahnya adalah 2 sin
setengah jumlah A tambah B, berarti 12 tambah ini A-nya ya. Ini B-nya, berarti 12 tambah 4, 16X berarti ya. 16X, lalu cos setengah 12X kurang 4 itu 8X. Kita kecilkan dulu bentuknya. Limit X mendekati 0 dari tangan 14X per 2 sin 8X cos 4X. Nah, yang masuk ke sifat itu cuma tan dan sin di sini ya. Nah, berarti bisa langsung kita jalankan karena sudah ketemu sifatnya. Berarti ini kan depan 1 ya. Berarti 1/2 dikali 14 per 8. Nah, ini 1 per cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Nah, ini 14 bagi 2, 7 dikecilin. Berarti 7 per 8 dikali 1 per 1 ya. Karena cos 0 1 nilainya. Maka hasilnya adalah 7 dibagi 8. Seperti itu semua untuk nomor 10. Untuk selanjutnya nomor 11. Ini yang harus dilakukan pertama adalah kita punya kotangan. Kita tahu kotangan itu adalah kebalikan dari tan. Berarti posisi kot itu bisa pindah ke bawah ya. Berarti limit X mendekati 0 gitu ya. Lalu min 5X kuadrat sin 4X dibagi sama 5 min 5 cos, atau ini 5-nya bisa langsung kuat juga 5-nya ini ya. Karena sama-sama 5 di bawahnya berarti 1 min cos X. Nah, kotangan 2X-nya pindah ke bawah, kotangan pindah ke bawah jadi tan. Nah, ini akan otomatis langsung ke bentuk sifat ya. Nah, ini ya, simpetan ini langsung bisa kita kerjakan. 4/2 itu adalah 2. Apa B-nya gitu ya. Nah, terus ini juga bisa dicoret nih ya. Min 5 bagi 5 itu min 1. Berarti yang tersisa di soal ini adalah sama dengan, ini ada min 1 ya, ada min 1-nya. Berarti ada 4 dibagi 2. Nah, sisanya masih ada limit X mendekati 0, X kuadrat dibagi 1 min cos X. Nah, cos X inilah yang kita ubah sifatnya, di mana kita tahu kita menggunakan sifat cos NX, di mana rumus cos NX adalah 1 min 2 sin kuadrat N per 2X. N-nya 1 berarti setengah ya. Berarti bentuk sifat yang ini min 2 kalau dihitung, bentuk sifat yang ada di penyebut itu bisa kita ubah, yaitu X kuadrat dibagi 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, itulah sifat untuk cos X. Gimana Pak dapetnya dari sini gitu ya, sifat yang sudah pernah Bapak tulis di papan tulis waktu itu ya di kelas. Nah, ini 1 min 1 habis, min ketemu min jadi plus gitu ya. Berarti bentuknya jadi min 2 kali limit X mendekati 0. Kalau X kuadrat itu kan X kali X gitu ya. X kali X. Yang bawahnya min min plus jadi 2 sin kuadrat. Nah, kalau sin kuadrat itu jadi sin kali sin, berarti sin setengah X, sin setengah X juga. Nah, tinggal dikelompokkan ini ya. Bentuknya berarti ini sama ini, kelompoknya gitu ya. Lalu yang satu lagi ini sama ini juga. Nah, terus ini ada yang bisa kita coret, yaitu min 2 dibagi 2, itu min 1. Berarti nanti hasilnya adalah sama dengan min 1 dikali 1 per, atau A per B, yaitu 1 per setengah, dikali lagi sama 1 per setengah. Nah, setengah kali setengah seperempat ya. Berarti min 1 per seperempat itu bisa dibalik bentuknya jadi minus 4. Ya, seperti itu untuk nomor 11. Nah, selanjutnya nomor 12 ya. 12 itu kalau kita di bawah di sini ya, dia harus menggunakan sifat lagi, dan lagi-lagi kita menggunakan sifat yang berkaitan dengan sin atau tan gitu ya. Nah, kalau kita di sini kosekan 6x, kosekan 6x bisa pindah ke atas jadi sin ya. Kalau kosekan ditukar juga jadi sinus ya. Berarti bentuk ini bisa kita tulis untuk penyebutnya gitu ya. Untuk nomor 12 penyebutnya kita bisa menuliskan seperti ini. 12 yaitu limit X mendekati 0, penyebutnya yang kosekan 6X pindah ke atas jadi sin 6X gitu ya. Di sini ada cos min cos gitu ya. Nah, ini cos min cos juga ada sifatnya ya. Jadi Bapak coba tulis sebelah kiri aja. Sifat cos min cos ya, cos A min cos B. Itu rumusnya adalah min 2 sin setengah jumlah gitu ya, A plus B
dikali sin setengah A min B. Gitu. Berarti di sini cos min cos ya. Cos min cos berarti di sini jadinya adalah min 2 sin setengah kali 10 tambah 12 itu adalah 22x. Lalu sin lagi setengah dikali 10 min 2 itu min 2x. Dibagi sama 4 dikali. Nah, kalau tan pangkat 3 itu kan berarti tan 2x. Tan 2x. Tan 2x. Nah, berarti ini bisa langsung kita kelompokkan ya. Nilainya bisa langsung kita kelompokkan. Ini sama ini. Ya, sama ini. Lalu ini sama ini. Dan ini sama ini. Nah, itu ya bentuknya. Terus ini bisa kita kecilkan min 2 bagi 4 itu min 1/2 gitu ya. Bisa kita kecilkan. Nah, terus tadi ingat lagi sifatnya yang sin min alpha itu artinya adalah min sin alpha sifatnya ya. Sin min alpha itu min sin alpha. Berarti jadinya di sini nanti adalah di sini ada min setengah berarti ya, min setengah gitu ya. Dikali A per B 6/2 gitu ya. Sin 6x dibagi tan 2x atau 6/2. Lalu di sini ada 22x ya. 22 itu dari 10 tambah 12 tadi ya di soalnya. Ya 10x tambah 12x 22. 22 bagi 2 itu kan 11 ya semuanya ya. 22 bagi 2 11 dikecilin 11x. Berarti nanti jadinya 11/2. Satu lagi jadi min. Ini 2 bagi 2 1 berarti min x ya. Atau min sin x berarti min 1/2. Oke ya. Nah, tinggal dihitung ini ya, semuanya min kali min plus, habis minnya. Nah, ini 6 bagi 2, 3 ya. 6 bagi 2, 3. Berarti jawabannya 3 kali 11 kali 1 itu 33. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 aja ya, karena 2 yang sebelahnya udah habis tadi ya, dibagi sama 6 sebelumnya. Pembaginya maksudnya ya. Nah, ini hasilnya adalah 33 per 2 kali 2, 4. Jawabannya adalah 33 per 4 untuk nomor 12. Selanjutnya nomor 13. 13 ini di sini kita akan mencoba lihat seperti apa penjabarannya gitu ya. Jadi 13 itu limit x mendekati 0. Lagi-lagi kita punya sifat di sini ya. Untuk cos 12x kita pakai rumus tadi ya yang cos nx. Yang rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Jadi kalau 12 bagi 2 6 ya. Berarti jadinya 1 min 2 sin kuadrat 12 bagi 2 6. Nah, 4-nya keluarkan dulu yang bawah karena sama-sama 4. Jadi sisanya secant kuadrat 2x min 1. Ini 1 min 1 0, minnya ke dalam nanti ya. Min ketemuin plus berarti bentuknya jadi limit x mendekati 0. Yang atasnya 2 sin kuadrat 6x. Nah, bawahnya 4 dikali. Nah, kita tahu sifat lainnya dari secant kuadrat ya. Kalau secant kuadrat alpha min 1 itu dia nilainya sama dengan tan kuadrat alfa. Itu ya. Sifatnya adalah tan kuadrat ya. Itu semuanya. Nah, berarti di sini kita ganti jadi tangen kuadrat 2x gitu ya. Sifatnya tangen kuadrat 2x. Sifatnya dari secant kuadrat alfa min 1. Nah, ini ada kuadrat semua bentuknya, berarti bisa kita pecah kuadratnya jadi 2 kali sin 6x sin 6x dibagi 4 dikali tan kuadrat itu tan kali tan. Iya, 2 bagi 4 kan setengah ya. Berarti 1/2 dikali 6/2 dikelompokin ya. 6/2 dikali lagi sama 6/2. 2 kali ya atau kuadrat ya. Gitu. Berarti di sini hasilnya setengah kali 3 kali 3. Berarti 9/2.
Itu nomor nomor 13 semuanya ya. Oke, lanjut nomor 14, dua soal lagi ya. Nah, ini agak panjang 14, tapi kita perlu ketahui lagi di sini kita punya kosekan 2x bisa pindahin ke atas di sin ya. Kita pindahkan ke atas supaya bentuknya lebih sederhana 14 ini gitu ya. Berarti limit x mendekati 0, berarti jadi sin 2x ya. Kosekan naik ke atas di sin 2x, habis itu akar 1 tambah tan x min akar 1 tambah sin dibagi min 4 x pangkat 3 dikali tan 6x. Nah gitu. Jadi kosekannya udah naik ke atas di sin dan bisa kita kelompokkan di awal ya. Bisa kita kelompokkan antara si sin 2x dengan tan ya. Dan dia langsung ketemu nilainya 2/6 itu adalah sepertiga ya. Atau kalau kalian mau nulisnya 2/6 dulu boleh di luar itu ya 2/6-nya. Berarti 2/6 dikali limit x mendekati 0. Nah ini kali sekawan sekalian ya. Yang atas karena ada akarnya berarti lawannya adalah positif. Berarti akar 1 tambah tan tambah 1 tambah sin ya akarnya. Bagi akar 1 tambah tan x tambah akar 1 tambah sin x. Gitu ya. Nah, berarti di sini hasilnya nanti adalah yang atas tinggal tanpa akar ya. Berarti 1 tambah tan min 1 tambah sin. Karena A min B plus B ya. Gitu. Bagi min 4. Nah, S pangkat 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini 1 min 1-nya habis. Berarti tinggal tan kurang sin, tannya kita pecah lagi. Nah, ini kalau kita lihat 2 dibagi 6 kan sepertiga ya. Tadi. Berarti sepertiga kali min 4, berarti min 1/12 semuanya ya. Berarti min 1/12 kali limit, karena kan 3 kali 4 ya, 12. Limit x mendekati 0, kalau tan itu adalah sin per cos min sin x dibagi sama x pangkat 3 atau x kali x ya bentuk lainnya. Nah, kita kerjakan lagi, berarti min 1/12, yang atas kita samakan penyebut ya. Berarti ini jadi cos x menyebutnya, berarti sin x min sin cos gitu ya. Nah, karena sama-sama sin, setelah kita samakan penyebut gitu ya, bagi x. Ini kita faktorkan lagi sinnya gitu ya. Kita faktorkan lagi di sebelah sini aja ya. Kasih pembatas dulu. Nah, sip. Berarti di sini jadinya nanti sama dengan min 1/12 gitu ya. Dikali limit x mendekati 0. Sinnya keluar 1 min cos. Gitu ya. Yang bawahnya cosnya turun ke bawah jadi cos x. Dikali x. Gitu ya. Ini sin x ya, sorry lupa nulis tadi. Oke. Berarti di sini nanti, nah untuk sin x dibagi x bisa kita gabungin ini ya. Bisa kita kelompokkan dengan x dulu di sini. Ya, sifatnya berarti ini habis gitu ya. Sin x1 nilainya. Berarti jadinya tinggal limit, min 1/12 kali 1 kali 1 cos 0 kan berarti 1 juga ya. Cos 0 itu kan 1. Nah, tinggal yang kita kerjakan yang limit x mendekati 0, yaitu 1 min cos ya. 1 min cos x per x kali x. Tadi 1 min cos udah kita coba di awal juga sih ya. Nanti hasilnya di sini berarti sama dengan min 1/12. Kalau 1 min cos itu dia artinya 2 sin kuadrat setengah x. 2 sin kuadrat setengah x dibagi x kali x gitu ya. Atau nanti di sini kita pecah lagi. Berarti min 1/12 kali limit x mendekati 0. 2 sin setengah x sin setengah x dibagi x sama x. Nah, jadi dikelompok-kelompokin aja tinggal ya semuanya. Kelompok-kelompokkan berarti ini sama ini gitu ya. Dan sisanya belakang gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Berarti nanti hasil akhirnya kita buat sebelah sini aja ya semuanya. Berarti ini jadinya yaitu sama dengan min 1/12 dikali sama 2 gitu ya, ada angka 2 di sini, dikali setengah per 1 dikali setengah per 1 juga. Nah, berarti di sini hasilnya adalah sama dengan ini 2/2 habis dikali ya. Berarti min setengah dibagi 12. Ke bawah 2-nya berarti jadi min 1/2 kali 12 atau min 1/24. Jawabannya seperti itu semuanya. Untuk nomor 14 gitu. Nantinya kalau dia mau bertanya di chat Bapak boleh gitu ya. Kalau masih dia bingung di nomor 14 ini gitu ya. Sambil cocokin kalau ada jawaban yang janggal atau ada yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan. Gitu. Oke. Kalau sudah kita ke selanjutnya nomor terakhir nomor 15 ya. Nah, 15 ini kita tinggal masukin limitnya aja sih ya sebenarnya ya. Dari contoh yaitu di sini ada pembangkit listrik tenaga angin sangatlah penting. Setelah 10 detik berarti T-nya 10. Berarti jangan lupa kita tulis notasinya limit T mendekati 10 gitu ya, 10 detik. HT-nya 64 tambah 52 cos Pi T per 5 radian. T-nya masukkan 10 berarti 64 tambah 52 cos Pi dikali T-nya 10 detik per 5. 10 bagi 5, 2 pi. Berarti sama dengan 64 ditambah 52 cos 360 derajat ya. Karena 2 pi itu kan 360 derajat. Cos 360 itu adalah 1. Berarti 64 ditambah 52 dikali 1. Nah, 64 tambah 52 itu hasilnya adalah 116. Itu adalah nomor 15 semuanya. Demikian, kalau banyak kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Semoga semuanya lancar untuk ASH bagian kedua part 2 yang akan diadakan sesuai jam pelajaran Bapak di 3 jam baik 12.3 maupun 12.4. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.